depan saya sebenarnya kayak orang normal sih, nggak ada masalah apa-apa karena kaki saya emang bawaan dari lahir ya, jadi nggak ada kecelakaan atau apa. Awal-awalnya saya merasa kenapa saya nggak apa ya, aneh, tidak dari orang lain. Tapi makin lama makin nggak ada rasa apa-apa karena emang dikasih tahu sama orang tua katanya kaki emang dari Tuhan, jadi dan disyukurin aja. Sampai akhirnya saya pas mulai SD, saya pertama itu saya ngambilnya ekskul musik apa lukis ya, kan suka dengan gambar. Tapi mulai kelas 5 sama 6 saya mulai ambil ekskul olahraga karena emang dengan kaki saya seperti ini, kaki di sekolah saya, tapi lari saya paling kencang sih di antara teman lain. Terus mulai masuk SMP saya mulai coba yang lebih ekstrim lagi, saya coba ikut judo. Pertama-tamanya asik gitu ya, nggak berasa apa-apa, saya bisa banting orang yang lebih berat dari saya, sekitar 80 kilo saya bisa banting. Terus tapi itu mulai masuk kelas 2 SMP, guru judonya mulai nggak ada, jadi saya ganti langsung ke taekwondo. Saya jalan-jalan terus sampai akhirnya sekarang ini di kuliah semester 6 saya dapat gelar 1 hitam dan 1 internasional. Dan pas masuk kuliah saya mulai tertarik dengan stuntman, UKM yang apa ya, yang artinya kayak menggantikan orang lain main film yang adegan yang bahaya, kayak misalnya adegan-adegan seperti film Jackie Chan gitu. Jadi saya mulai tertarik di situ. Dan akhirnya sekarang setelah 2 tahun ikut stuntman, sekarang jalan 3 tahun, sekarang saya udah jadi ketua UKM stuntman di sini untuk sampai periode ini. Walaupun ada kekurangan gini, tapi talenta saya lebih orang lain. Jadi saya nggak ada rasa apa ya, malu atau apapun. Malah saya kalau liatin orang, kaki saya diliatin orang pas lagi jalan ke mall atau di mana, malah saya malah kasih kaki saya nggak ada malu karena walaupun kaki begini, kaki saya lebih kuat dari orang biasa. Badan saya kecil tapi tenaga saya lebih kuat daripada orang yang normal. Pertama saya ikut taekwondo karena emang tertarik dengan gerakan-gerakan tendangan, lalu saya termotivasi lebih lagi karena ada UKM yang menyediakan tentang stuntman. Untuk belajar taekwondo mungkin bisa dibilang tidak ada kesusahan sih. Kalau kata guru saya atau master, bilangnya saya punya bakat alami di bela diri. Kalau untuk belajar yang di stuntman, karena udah biasa mengikuti taekwondo, jadi tidak terlalu sulit juga. Cuman untuk bagian yang seperti dibanting atau bantingan itu mungkin masih agak sulit. Kalau untuk taekwondo yang mensupport itu kemungkinan guru taekwondo saya, karena pas pertama kali saya ngelihat latihan taekwondo itu gerakan saya beda dari orang-orang lain pemula, padahal saya baru pertama kali ikut taekwondo juga waktu itu, waktu SMP kelas 2. Habis itu saya dipuji, puji-puji, lalu baru masuk ke sabuk kuning, baru naik tingkat pertama, saya langsung disuruh ikut pertandingan. Jadi guru taekwondo itu mensupport banget buat ikut taekwondo. Kalau untuk stuntman itu nggak ada sih yang suruh ikut stuntman, cuman ya dorongan dari diri sendiri ya. Di taekwondo kemungkinan kesulitannya mungkin saat pertandingan saja sih, karena walaupun daftarnya bilangnya saya tinggi 150 cm, dengan berat badan 48 kilo, pasti pas pertandingan dapatnya yang lawannya 180 cm dan berat bisa 60 kilo. Kalau di stuntman kemungkinan susahnya itu di bagian actingnya, karena kalau di bagian actionnya sih lumayan mudah, tapi kalau di bagian acting di depan kamera mungkin masih ragu, kayak awkward gitu.
Kalau yang membuat percaya diri mungkin kalau di taekwondo saya percaya diri karena emang saya meyakini saya emang lebih kuat dari orang-orang biasa sih, walaupun dengan keterbatasan saya. Jadi saya nggak pernah minder. Jadi dalam pikiran saya itu bilangnya, saya selalu pasti bisa lah lawan lah, cuman gitu doang kok. Tapi kalau di stuntman kemungkinan karena ada kamera dan kalau lagi syuting kan pasti diliatin orang, jadi percaya diri jadi karena diliatin. Kalau untuk taekwondo saya mengikutinya dari SMP kelas 2, tapi sebelum taekwondo SMP kelas 1 saya ikut judo dulu. Stuntman pertama kali 2015 pas masuk kampus UMN. Kalau merasa berbeda, iya pasti karena dari penampilan luar pasti kelihatan sekali. Apalagi kalau memakai kacamata pendek, jadi kelihatan banget bedanya kaki kanan saya dengan orang lain. Tapi kalau merasa berbeda dalam hal keseharian mungkin nggak, sama aja sih. Cuman saya emang merasa berbeda itu mungkin berbeda karena bakat saya mungkin lebih dari orang lain. Karena saya sendiri aneh, kalau disuruh misalnya taekwondo atau stuntman disuruh gerakan baru pertama kali tiba-tiba saya langsung bisa, padahal baru pertama kali nyoba. Jadi mungkin berbeda di situ. Dianggap remeh kemungkinan waktu SD sih, karena waktu itu kan cuman waktu SD itu sepertinya kayak saya itu kurus kan, kelihatannya kayak orang lemes-lemes, tapi lari paling cepat di sekolah. Cuman begitu memasuki SMP sejak ikut bela diri itu udah nggak pernah diremehin lagi sih. Mungkin waktu itu kalau SD kan badan saya termasuk kecil, teman-teman saya walaupun SD juga termasuk besar. Kalau lagi main-main misalnya lagi iseng-iseng kita lagi lomba panco gitu ya, itu saya sering ajakin panco ke temen yang badannya gede, tapi dibilangnya cuma kecil gampang, lawannya cuma Ricky, kayaknya diremehin dalam bidang fisik gitu ya. Kalau yang membuat bangga bukan kemungkinan sih, pastinya ya karena saya udah banyak prestasi dalam taekwondo juga, dan saya juga udah dalam stuntman juga sudah dipilih sebagai ketua UKM juga. Saya juga sudah berpengalaman dalam bidang syuting film pendek action. Jadi ya saya bangga karena prestasi ini dengan kondisi tubuh seperti ini belum tentu semua orang bisa seperti itu. Kalau di waktu luang saya biasanya saya sih hanya melakukan hobi ya, seperti baca komik atau nonton anime atau nonton drama. Plus kalau misalnya lagi emang benar-benar bosan ya saya latihan bela diri sendiri dengan peralatan yang ada di rumah. Kekurangan membuat bangga diri ya bisa dibilang begitu sih, karena dengan kekurangan saya bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Terus saya nggak percaya kalau misalnya walaupun kekurangan seperti ini bisa menghambat saya dalam melakukan sesuatu, karena kalau orang lain aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi saya positif thinking seperti itu. Kalau berserah iya pastinya, karena dari kecil emang saya diajarin oleh keluarga harus selalu bersyukur walaupun punya kaki seperti ini. Pasti katanya mama sih Tuhan punya rencana, jadi ya saya selalu berserah. Jadi sebelum melakukan aktivitas dan sudah saya selalu berdoa, apalagi dengan kondisi tubuh seperti ini, kaki seperti ini, saya selalu berdoa dan minta tolong untuk keselamatan, karena kan adegan olahraga yang saya lakukan itu selalu berbahaya seperti taekwondo itu, dan apalagi stuntman itu mengandung unsur-unsur sangat berbahaya. Jadi saya selalu berdoa dan minta tolong Tuhan untuk bisa membantu saya. Dulu cara supportnya paling sering berulang-ulang dikasih tahu. Kalau misalkan ada yang menghina keterbatasannya, ada yang suka mengolok-olok,
jangan dipedulikan karena semua itu ada asalnya dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Ricky dulu suka sering tanya ya, apakah Tuhan gak sayang sama dia? Kok dia beda dengan anak-anak yang lain? Kenapa dia dilahirkan dengan kakinya sebelah begitu? Ada rasa Tuhan itu nggak sayang sama dia. Sedih sih enggak, cuman ya pertanyaannya itu, apakah rasa kasih sayang Tuhan itu ke setiap orang beda gitu. Kendala sih nggak ada ya, paling cuman memberi kepercayaan ke dia tentang keterbatasan itu, walaupun dengan keadaan begitu kamu bisa lakuin apa aja seperti teman-teman yang normal lainnya. Itu aja. Jadi sering berulang-ulang dikasih tahu. Dari kecil emang diajarkan untuk selalu bersyukur sama Tuhan. Nggak peduli agama apapun pasti harus datang ke ibadah pada harinya. Banyak orang juga pernah nanya,